Nah ibu bapak, terutama orang tua santri, saya bersyukur. Nah ini Subang Larang, ini para hafidzoh ini keturunan Subang Larang, memberikan ijazah ahli qiraah, mungkin seperti tadi. Karena dari Subang Larang inilah kemudian melahirkan keturunan-keturunan ahli qiraah. Karena Subang Larang ditikah oleh Pangeran Pamanah Rasa. Siapa Pangeran Pamanah Rasa ini? Pangeran Pamanah Rasa adalah Raja Sunda. Sementara Subang Larang ini keturunan Raja Galuh. Subang Larang ini anaknya Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa ini anaknya Niskala Wastu Kencana. Sementara Pangeran Pamanah Rasa ini anaknya Prabu Dewata, Prabu Sunda. Sehingga digabungkan antara kerajaan Galuh dan kerajaan Pakuan Bogor, lahirlah kerajaan Pajajaran. Lahirlah 3 anak, Walang Sungsang, Lara Santang, dan Kian Santang. Diislamkan. Walang Sungsang menjadi Haji Abdullah Iman, Lara Santang diislamkan menjadi Syarifah Mudaib, kemudian Kian Santang menjadi Haji Mansur atau Sunan Godog Limbangan Garut. Walang Sungsang nikah sareng anaknya Boros Ngora. Siapa Boros Ngora ini? Boros Ngora ini adalah Mangkubumi Suradipura atau Suradipati, Raja Galuh, Mayang Sari, gitu kan. Nah, kemudian melahirkan anak namanya Nyi Mas Dewi Kalisapu. Lara Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, ibunya Subang Larang, nikah dengan keturunan Khan, yaitu Syekh Abdullah Umdatuddin Khan, melahirkan 2 orang anak, Syekh Syarif Nurullah dan Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Nurullah menurunkan keturunan Khan, termasuk Mirbat, melahirkan kerajaan Mesir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Syarif Hidayatullah pulang ke Indonesia, ke Jawa, dikawinkan dengan anak uaknya Pakungwati, lahirlah Keraton Pakungwati. Tapi tidak punya keturunan karena Pakungwati terbakar dengan pesantren Sang Cipta Rasa, sehingga pesantrennya dirubah menjadi Masjid Sang Cipta Rasa. Sok dia ziarahannya kepada bapak. Nah kemudian beliau menikah juga dengan patih daripada Raden Patah, yaitu Ki Gedeng Tepasan. Punya anak namanya Nyi Mas Dewi Tepasari. Nyi Mas Dewi Tepasari ditikah oleh Syekh Syarif Hidayatullah, melahirkan Pangeran Pasarean dan istri yaitu Pambayun. Pangeran Pasarean tidak meneruskan perjuangan ayahandanya. Pambayun ditikah oleh anaknya Raja Demak, Raden Patah, yaitu ditikah oleh Pangeran Adipati Yunus. Tapi gugur, tidak punya keturunan. Maka selanjutnya janda Pambayun ini ditikah oleh cucu Samudra Pasai, yaitu Padilahon atau Patahilah. Patahilah itulah yang merebut Jayakarta atau Jakarta. Nah beliau juga garwa lainnya punya istri, yaitu anak daripada Prabu Pucuk Anum, Raja Pajajaran Girang di Banten.
Nyimas Dewi Kawung Anten. Dari perkawinan Nyimas Dewi Kawung Anten ini melahirkan yaitu Pangeran Sabak Kingking dan Ratu Biru. Pangeran Sabak Kingking diislamkan oleh ayahnya Syarif Hidayatullah menjadi Syekh Maulana Hasanuddin. Sebab Sabak Kingking baheula tukang adu hayam. Jadi sampai akhir hayatnya tidak tahu getihna teh beureum apa hejo. Sehingga nantang kanu jadi bapakna Syarif Hidayatullah sebab akina mah sieun. Prabu Pucuk anu mah eleh ngadu hayamna teh. Nah, di antara keturunan Maulana Hasanuddin sampai kepada Maulana Yusuf, sampai ke Tirtayasa, kemudian sampai akhirnya kepada Maulana Mansyuruddin sebagai Raja Banten. Nah, Maulana Mansyuruddin yang dikenal sebagai Batu Quran, nah menurunkan keturunannya beliau abahmu tadi adalah Haji Hiniah Al-Fatihah. Tah gitu. Kenapa ini perlu para sepuh sadayana mengaji di pondok pesantren itu aya barokah. Beda jeung ngaji di Google. Nah, ini para kiai juga ada yang suka ngaji di Google. Tapi ente barokah eta. Sabab naon teh aya doa dari para kiai. Dan dari kiai mah lamun tos tamat model tadi aya khotaman. Ketika khotaman kan mere doa. Lamun abi biasana barudak nu badai mukim janten mukimin mukimat. Biasana sok dipasihan 4 hijib. Nasri, Nawawi, Maghribi, sareng Bahri biasana. 4 hijib sebab ari di Bahru Ulumah rata-rata anu janten ajenganna teh ajengan takhusus gitu. Margi Kiai Bahru Ulum kapungkur Kiai Bustami yaitu syekh di Mekah kirang langkung hampir 10 tahun janten syekh. Nah, oleh karena di pesantren ini ada barokah, maka kapayun tugas pesantren itu paling tidak ada 5, Pak. Kunaon ieu penting? Sebab hari ini zaman nyata zaman perubahan, transisi. Ketika terjadi perubahan, maka orang kudu siap perubahan. Seperti hari ini adana corona. Kumaha mensikapi para kiai corona? Di Kemenko Polhukam abi ditanya bagaimana sikap para kiai tentang corona ini. Abi membaca salah satu kitab di Ilmu Bayan. Menurut pemahaman ilmu bayan, perubahan dunia ini ada yang sifatnya mauhuban, ada yang sifatnya maksuban. Nah, corona ini bisa menjadi mauhuban. Sebab sampai hari ini belum ada virus untuk mengantisipasinya. Mungkin termasuk seluruh Indonesia dokter ditanya apa bentuk virusnya, tidak tahu. Bahkan undang-undangnya sampai 2022. Oleh karena tidak tahu, maka yang kedua maksuban. Para kiai beserta para santrinya itu harus ada kasab. Apa kasabnya? Yaitu ujlah inayah munfaridah. Istilah abi eta. Ujlah inayah munfaridah itu maksudnya adalah keluar dari situasi. Jangan terpengaruh, jangan terprovokasi oleh provokasi situasi. Dan sekarang kan macam-macam provokasi Pak Lurahnya. Nah, maka kita ujlah inayah munfaridah untuk individu masing-masing. Tapi kanggo para kiai dengan jamaahnya jangan munfaridah, harus jamiah bebarengan. Nah, ini penting kanggo mengantisipasina.
Numawi sakitu para kiai para ajengan, hari ini momentum hijrah menjadi penting kanggo urang. Tapi beberapa kali di beberapa kesempatan di istana menyampaikan bahwa nanti corona ini adalah 2020 untuk mereset dunia. Jadi kilometer nol, Pak. Kumargi kilometer nol, maka orang kudu mempersiapkan sebagai lembaga pendidikan pondok pesantren. Sebab lembaga pendidikan pondok pesantren dipimpin oleh para kiai ini adalah orang-orang yang umurnya, usianya, kemudian nyawanya, ruhnya diberikan barokah. Bagaimana tidak, Pak? Coba kita perhatikan sejarah kemanusiaan. Ketika Allah menciptakan atau menjadikan Adam, ini ja'ilul bil ardi khalifah. Yang diundang siapa, Pak? Yang diundang adalah ribuan malaikat yang mendiami satu alam yang disebut alam malakut, yang dipimpin oleh seorang malaikat yang bernama Ajajil. Ajajil ini adalah malaikat pemimpin di alam malakut dengan tugasnya Sayyidul Malaikat dan Khazinul Jannah. Sebelum Adam dijadikan, itu ada dua makhluk yang mengelola dunia ini yang disebut dengan Abaljan dan Banuljan. Tetapi yufsidu fiha wa yasfiku dima. Namun kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini kehebatan daripada Ajajil. Ketika Adam mau dijadikan, beliau protes. Kenapa Allah mau menjadikan pengganti daripada Banuljan dan Abaljan atau Januljan? Bukankah makhluk itu nanti seperti yufsidu fiha wa yasfiku dima? Bukankah kami ini selalu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Nah, ini para kiai mungkin nanti kita harus memperhatikan situasi ini. Hari ini ada orang yang selalu yusfiku dima wa yasfiku dima. Ada wa yufsidu fiha, membuat kerusakan. Ada selalu bertumpah darah. Kemudian ada juga wa nahnu nusabbihu bihamdika yang merasa dirinya benar. Saya yang paling benar, saya yang akan masuk surga, Anda yang masuk neraka. Ini teringat zamannya tahkim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, ketika jenazahnya ini masih ada, kemudian para sahabat bermusyawarah. Mufakat, Abu Bakar penggantinya, Umar penggantinya, dan Utsman juga penggantinya. Di masa kepemimpinan Utsman inilah kemudian terjadi fitnatul kubra. Sampai akhirnya Utsman radhiyallahu an terbunuh dan digantikan oleh Ali karamahu wajah, dan situasi kekhalifahan waktu itu kacau balau, terjadi perang. Sampai akhirnya terjadilah fitnah bahwasanya yang membunuh Utsman ini adalah para pengikut Ali. Inilah yang dihembuskan oleh provokator Abdullah bin Sabah. Maka muncullah Muawiyah dengan emosi dan kemarahannya, sampai akhirnya terjadi peperangan dengan Sayyidina Ali. Asy-Syahrastani dalam Al-Milal wa Nihal, Abu Jahroh dalam Nihayatul Adam itu menyampaikan kurang lebih sampai 40-50 kali peperangannya. Dan sampai detik terakhir terjadilah tahkim, pencetan senjata. Pasukan Ali dipimpin oleh Abu Musa Asy'ari, pasukan Muawiyah dipimpin oleh Amru bin As. Tetapi di dalam perjanjian kesepakatan ini menimbulkan perpecahan di kalangan kelompok Ali, yaitu munculnya kelompok-kelompok yang fanatis, yaitu Syiah. Syiahnya itu ada 9.
Ada yang demokrat macam Zaidiyah, tapi ada juga yang radikal, yaitu Syiah Goliyah, karena menganggap Ali ini adalah sebagai anak Tuhan. Nah, kelompok-kelompok Syiah Goliyah inilah yang membenci Sayyidina Ali, gitu kan, karena menerima tahkim. Sampai akhirnya dia keluar membentuk satu kelompok baru yang disebut dengan kelompok Khawarij. Kelompok inilah yang mengkafirkan semua orang yang ikut di dalam tahkim. Mereka mengatakan wa man lam yahkum bima anjalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menggunakan hukum Allah dalam memutuskan suatu perkara, maka dia kafir. Nah, hari ini Kang Agus, ada orang yang mengkafirkan orang lain, ada orang yang merendahkan orang lain. Dulu pernah terjadi itu, kelompok-kelompok Khawarij. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan waktu yang sangat terbatas, saya ingin mendasari saja tugas pesantren silaturahmi hari ini. Karena ketika Allah menjadikan manusia, setelah Adam, kemudian melahirkan keturunan Qabil Habil, Iklimah yang Buddha sama Sis, dan ternyata kita ini adalah keturunan daripada Sis dan Al-Fasad, sehingga melahirkan Nabi Nuh. Dari Nuh ini kemudian melahirkan Ham, Sam, Ham, dan Yapij. Nah, keturunan Sam inilah yang diberikan barokah, karena Sam ini adalah melahirkan para nabi-nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, Daud, Yusuf, kemudian Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orangnya keturunan Sam ini model kita kecil-kecil, karena Sam ini melahirkan bangsa-bangsa Asia. Kulitnya ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang putih, aya nu belang, oke. Daya keturunan Sam, laletik, hideung, iruna para resek deh gitu. Dia keturunan Sam. Kedua, keturunan Ham. Keturunan Ham ini jangkung gede, Pak. Tinggi besar, putih, hidungnya mancung-mancung. Ini melahirkan bangsa-bangsa Eropa. Tetapi mereka keturunan Ham ini tidak diberikan barokah, karena di keturunan Ham ini tidak ada nabi yang dilahirkan. Keturunan Ham ini melahirkan para filosof, Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras, Aristoteles, dan lain sebagainya. Itu keturunan Ham. Nah, yang keturunan para nabi itu dari Sam, gitu, yang diberikan barokah. Nah, kemudian keturunan yang terakhir dari Nuh ini adalah Yapij atau Yapet, dalam bahasa Ibrani Yapet. Mereka ini tinggi, kecil, tapi hararide, tidak ada yang putih. Karena mereka mengembangkan dunia keturunan peradaban Afrika. Hararidung, jangkung, irungna pararesek rata-rata, panona blok, huntuna bodas. Kunaon kulit-kulit orang Yapit ini hitam di Afrika? Sebab kalau orang-orang Afrika ini kulitnya putih-putih, itu bisa habis dimakan macan. Sebab di Afrika mah jazirah nanti jazirah buas. Jadi lamun orang Afrika kulitnya bodas-bodas, beak di daharan maung gitu. Tapi Allah menciptakan kulitnya hitam. Sehingga apa? Ketika di udag maung, orang Afrika mah tinggal nangkuban jeung tanah, mal kacirieun ku maung. Ya, kayak wong Cilamaya, ya, ireng-ireng wong Cilamaya teh. Kayak kula. Tapi duduk keturunan Afrika, keturunan Banten, keturunan Cirebon, wongnya ireng-ireng. Nah,
keturunan Sam inilah yang melahirkan para nabi dan rasul. Sampai suatu ketika Ibrahim Khalilullah ini diminta untuk memimpin millata Ibrahim, beliau mempunyai zuriyah dua, zuriyah Siti Sarah dan zuriyah Siti Hajar. Nah, zuriyah Siti Sarah inilah melahirkan Bani Israel. Dari mulai Daud, Musa, kemudian sampai Isa. Ini diabadikan oleh surah At-Tin, watini wa jaituni wa turi sinin min baladil. Amin. Jadi lamun dina bukit tin, buah tin, ini adalah buah tin zamannya Nuh. Jadi pertama kali banjir ini selesai, pertama kali muncul buah tin setelah banjir Nuh. Kemudian Turisin, Tursina itu zaman Musa, barokahnya Musa. Kemudian zaman Ibrahim itu adalah buah zaitun. Tetapi kepada Rasulullah Muhammad itu adalah bala dan aminan. Makanya kalau pengikut Muhammad tidak bala dan aminan, nah ini berarti bukan keturunan Sam. Jawabannya jadi Tin Nuh gitu. Zaitun Ibrahim, kemudian Tursin Musa. Nah, sedangkan bala dan aminan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, zuriyah yang kedua itu adalah Siti Hajar. Ini melahirkan Bani Hasim. Keturunannya yaitu Ismail. Tapi ditinggal oleh Ibrahim, tidak diurus. Sampai akhir hayatnya melahirkan keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun sebelum hijrah itu terjadi semacam peristiwa yang sangat menyedihkan. Paman dan istrinya wafat. Siti Khadijatul Kubra wafat. Rasul menangis. Kenapa Rasul menangis? Karena Siti Khadijah ini adalah istri tercinta pertamanya yang melahirkan keturunan. Pamannya juga sebagai pendukung perjuangan, wafat. Ketika menangis, Jibril itu datang. Kunaon Muhammad anjeun nepi ka ceurik, ditinggalkeun awewe, kitunya ditinggalkeun pamajikan, tinggal mentah ka Allah hayang nu geulis sakumaha. Geulisna siga Subang Larang, da Subang Larang mah geulis pisan, Bu. Ahli qiraah. Lamun ngaos teh ya katingali, upami ngaleut teh ka dieu katingali. Lamun kopi, lamun susu katingali. Ieu teh susu naon ieu teh. Tah model ieu. Ieu teh kopi. Jadi lamun Subang Larang ngaleut teh katingali. Bismillah. Waduh, Coca-Cola. Katingali Subang Larang bakat ku geulis. Ben ka mana bieu? Nepi ka mana bieu cenah Kang Agus? Dongeng nate. Hah? Hah? Kumaha? Siti Hajar. Jadi Siti Hajar melahirkan keturunan Rasulullah Muhammad. 2 tahun sebelum hijrah Rasulullah teh menangis karena ditinggal Siti Khadijah dan Abu Thalib. Jibril datang. Kunaon Muhammad anjeun make ceurik ditinggalkeun pamajikan. Gitunya. Cek Jibril teh tinggal menta ka Allah, hayang awewe nu kumaha, hayang sabaraha siki. Terus Abu Thalibna paman mangnakan pupus. Tinggal menta deui hayang dunya naon maneh. Ditinggalkeun Abu Thalib sebagai pendukung. Ari cek Muhammad teh lain kitu cenah Jibril euy bejakeun ka Allah. Ieu mah urang sundakeun euy nya supaya gampang. Da ngajina mangke we di Bahrul Ulum ka ditu. Ari cek Jibril teh aya naon kitu Muhammad kieu cenah euy Jibril. Kuring teh baheula
ditugasi ku Allah teh innama bu'istu liutamima makarimal akhlak teh sebagai khotamin nabiyyin nya lain ngajarkeun Islam kami teh tapi keur nyampurnakeun akhlak gitu kan nya eta dina kenabian terakhir. Kunaon nabi terakhir? Sabab Nabi Isa alaihi salam teh kaburu dibunuh ku Yahudi. Dina usia 36 tahun ora keneh. Kunaon Yahudi membunuh Nabi Isa alaihi salam? Sabab Yahudi punya keyakinan pemahaman bahwa nanti setelah Daud atau David itu akan ada nabi penyelamat, Imam Mahdi. Nah maka para rahib-rahib Yahudi nanya ke Nabi Isa, Isa ari nu disebut nabi penyelamat teh anjeun lain. Nabi Isa teu ngaku sanes abi cenah penyelamat. Engke aya penutup para nabi nu leuwih hade tibatan kuring. Oh berarti lain maneh? Lain. Maka diparaehan ku Yahudi eta Nabi Isa. Nah muncul Muhammad. Kenapa? Setelah Nabi Isa wafat 600 tahun, manusia di dinya tidak tahu di mana asal, nuju naon jeung areka mana. Jahiliyah. Maka 570 hiji lahir Muhammad, ditugasi oleh Allah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kanggo menyempurnakan akhlak-akhlak Nasara dan akhlak-akhlak Yahudi. Dengan tugas khatamin nabiyyin. Tah Jibril anu jadi masalah kuring mah khatamin nabiyyin. Pan kuring teh ditugasi sebagai nabi rasul terakhir khatamin nabiyyin, tapi kunaon Yahudi dengan Nasrani masih aya keneh. Gitu kan? Kuduna mah khatamin nabiyyin teh Yahudi Nasrani eueuh. Tah eta nu jadi ceurik kami teh. Lain ku sabab istri kami pupus Siti Khadijatul Kubra, lain ku lantaran mangkuring maut, tapi nu jadi ceurik sim kuring mah ceuk Rasulullah ka Jibril tugas khatamin nabiyyin nabi terakhir tapi Yahudi Nasrani aya keneh. Dibejakeun ka Allah cek Jibril, ya Rob Muhammad teh ceurik teh lain gara-gara awewe lain gara-gara duit mah bisa nganjuk ngahutang. Naon atuh eta masalah khatamin nabiyyin nabi terakhir tapi Yahudi Nasrani aya keneh. Oh geus atuh kitu mah gancang carita we kata Allah. Jibril bawa tuh si Barkun di surga buruk, ajak Muhammad jalan-jalan. Diajak ada kemana Jibril? Urang papanggih jeung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisi hayang jawaban langsung, penasaran pertanyaan anjir khatamin nabiyyin Yahudi Nasrani aya keneh. Oh kitunya, ayo jalan-jalan. Maka ayat anu dianggona teh subhanalladzi sabaha yusabbihu tasbihan wa subhanan. Asra bi 'abdihi minal masjidil haram, di mana? Di Mekah, ilal masjidil aqsa. Masjidil haram kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Ismail, Siti Sarah, Siti Hajar, dan Palestina yaitu Aqsa adalah keturunan Ibrahim, Daud dan sebagainya yang menarikan Bani Israel dari Siti Sarah. Jadi dua juriyah. Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kanggo pembuktian. Kalau khatamin nabiyyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nasrani dan Yahudi dihilangkan kata Allah, maka hilanglah nasab keturunan Muhammad. Nanti orang bertanya, ini Muhammad keturunan mana? Karena Yahudi Nasrani sudah hilang. Maka Yahudi Nasrani ini ditetapkan ada sebagai dalil taukid untuk memperkuat keturunan Muhammad sebagai zuriyahnya Ibrahim Khalilullah dari zuriyah Siti Hajar dan Isa alaihissalam
Daud adalah juriyahnya Siti Sarah. Kaita dalilna Daud. Oh, cenah kitu maksudna. Maka didinya Rasulullah diangkat oleh Jibril, diajak ke Sidratul Muntaha dengan dioperasi terlebih dahulu kolbunya. Ketemu dengan Allah dengan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Jibril mah teu ngilu kan ka Sidratul Muntaha. Da berat Jibril lamun ngilu hancur. Sebab beda berat benda dan berat jenis alamnya. Maka ketika at-tahiyatul Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu kan? Cek Allah yang diberikan keselamatan dan kebarokahan di antara nabi itu hanya anjeun Muhammad.